Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Project Statistika, kelas 644A03, Prodi Manajemen, Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu yang berjudul Pengaruh Desain Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Micellar Water Garnier di Shopee. Shopee saat ini menjadi salah satu platform e-commerce yang sangat populer di Indonesia, khususnya di kalangan mahasiswa. Banyak dari kita menggunakan Shopee, entah itu kita beli skincare atau alat tulis, atau bisa ke kebutuhan sehari-hari. Nah, salah satu produk yang sering dibeli, terutama oleh mahasiswa itu adalah produk kecantikan, yaitu micellar water dari brand Garnier, teman-teman. Nah, produk ini itu memiliki dari sisi desain kemasan yang menarik dan juga harga yang termasuk ke dalam golongan kompetitif. Nah, dari banyaknya produk yang serupa yang juga tersedia di Shopee, contohnya kayak micellar water dari N-Pure atau micellar water dari brand G2G gitu. Nah, muncul pertanyaan, apa benar desain dan harga itu benar-benar memengaruhi keputusan pembelian konsumen, teman-teman? Nah, dari situlah kami tertarik untuk melakukan penelitian tersebut untuk menganalisis apakah desain dan harga itu benar-benar memengaruhi terhadap keputusan pembelian micellar water dari brand Garnier tersebut, teman-teman. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah desain produk berpengaruh pada pembelian micellar water Garnier di Shopee? Yang kedua, apakah harga berpengaruh pada keputusan pembelian micellar water Garnier di Shopee? Yang ketiga, apakah desain produk dan harga secara simultan berpengaruh pada keputusan pembelian micellar water Garnier di Shopee? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desain produk terhadap keputusan pembelian. Karena desain bisa menjadi faktor penting yang memengaruhi ketertarikan konsumen sejak awal. Kedua, mengetahui pengaruh harga. Kita ingin mengetahui apakah harga juga memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian, karena harga seringkali menjadi salah satu pertimbangan utama bagi konsumen sebelum memutuskan membeli produk. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh simultan terhadap keputusan pembelian. Jadi, pada penelitian ini, kita ingin melihat pengaruh kedua variabel, yaitu desain produk dan harga, secara simultan terhadap keputusan pembelian. Dengan kata lain, kita ingin melihat bagaimana kedua variabel ini jika digabung, apakah berpengaruh signifikan atau tidak terhadap keputusan konsumen. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pertama, dari sisi teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi akademik dalam pemasaran digital. Hal ini dapat berguna bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lainnya yang tertarik pada topik serupa. Yang kedua, dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi para pelaku usaha di industri kosmetik seperti Garnier dalam menyusun strategi pemasaran, terutama terkait dengan desain produk dan penetapan harga agar lebih sesuai dengan preferensi konsumen. Pada slide ini terdapat kerangka pemikiran penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel. Penelitian ini memiliki dua variabel independen, yaitu desain produk dan harga, yang diasumsikan memengaruhi variabel dependen, yaitu keputusan pembelian. Sebelum masuk ke hipotesis, saya akan jelaskan dulu definisi dari masing-masing variabel. Desain produk adalah tampilan visual dan bentuk dari suatu produk yang memengaruhi daya tarik konsumen. Harga adalah nilai uang yang harus dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan produk. Keputusan pembelian adalah tindakan konsumen dalam memilih dan membeli suatu produk. Jadi untuk slide selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Jadi saya jelaskan sedikit sebelumnya. Menggunakan kualitatif statistik, lalu kenapa kami memilih kualitatif, pendekatan asosiatif bukan statistik, karena kuantitatif statistik itu sendiri bukan nama pendekatan, melainkan metodenya sendiri. Maka kuantitatif statistik itu sendiri
seperti menguji datanya. Nah, dan asosiatif itu sendiri adalah bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan biasanya penelitian menggunakan asosiatif untuk melihat apakah ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y, atau ada hubungannya antara variabel tersebut dan seberapa besar pengaruhnya. Nah, populasi dalam penelitian adalah mahasiswa UBSI Cimone semester 2 dan 4. Sampel sebanyak 69 responden yang dipilih. Jadi populasi kami sendiri menggunakan mahasiswa UBSI Cimone Prodi Manajemen semester 2 dan 4 dengan total jumlah 144 populasi. Sementara semester 2 kelas pagi berjumlah 33 mahasiswa, kelas malam 34 mahasiswa, lalu semester 4 yang kelas pagi sebanyak 51 mahasiswa dan kelas malamnya 26 mahasiswa. Setelah kita memastikan populasi kita, selanjutnya penyebaran kuesioner. Lalu kita mendapatkan 69 responden yang dipilih menggunakan purpose sampling, yaitu dengan kriteria mahasiswa yang membeli produk micellar water Garnier di Shopee. Kenapa kita tidak menggunakan Slovin? Karena kita ingin mencari responden yang memenuhi kriteria kita, seperti orang yang pernah membeli micellar water di Shopee. Sedangkan jika pakai Slovin itu sendiri, kan random atau sampling atau semua orang bisa mengisi responden. Jadi kenapa kita tidak memakai metode Slovin? Karena kita ingin memenuhi kriteria yang dicari. Uji validitas. Uji validitas adalah proses pengujian untuk mengetahui sejauh mana alat ukur atau instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi, di tabel ini kita menggunakan tabel bagian correlated item total. Correlation, jadi karena kita menemukan ada 69 responden, karena rumusnya R, tabelnya sama dengan DF sama dengan N dikurang 2, jadinya total responden 67 responden dan taraf signifikasinya 0,05. Maka nilai table memiliki angka persen 0,269. Oleh karena itu, suatu item dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari L tabelnya. Karena di tabel X1 atau variabel X1-nya dinyatakan valid karena semuanya tidak ada di bawah 0,269. Oke, slide selanjutnya. Di slide X2 ini sama, dia masih ikutin angka persen 0,269 dan ada 3 pernyataan yang dinyatakan valid, yaitu X2 strip 1, X2 strip 17, dan X2 18. Next, untuk variabel Y dan kebanyakan angkanya lebih tinggi dari angka L tabelnya, yaitu 0,269 dan dinyatakan valid untuk variabel Y. Setelah melakukan uji validitas, tahap selanjutnya adalah menguji apakah instrumen yang digunakan sudah reliable atau belum. Uji reliabilitas ini dilakukan menggunakan nilai Cronbach alpha. Setelah dilakukan pengujian, berikut ini adalah hasil uji reliabilitas dari masing-masing variabel. Variabel X1 memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,876, yang berarti instrumen ini sangat reliable karena nilainya berada di atas 0,70. Variabel X2 memperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,834, juga termasuk reliable. Variabel Y menunjukkan nilai 0,916 yang menunjukkan bahwa instrumen ini sangat reliable. Jadi bisa disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada ketiga variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliable dan bisa digunakan untuk tahap analisis selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya ada analisis deskriptif. Apa sih analisis deskriptif itu? Nah, analisis deskriptif SPSS adalah cara untuk merangkum dan menggambarkan data yang sudah terkumpul tanpa mencoba membuat kesimpulan yang berlaku untuk seluruh populasi. Nah, analisis deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui persepsi responden terhadap masing-masing variabel dalam penelitian kami.
Baik, di sini bisa dilihat ada hasil gambar dari output SPSS kami. Nah, saya akan menyampaikan hasil analisis deskriptif dari data yang kami peroleh dari 69 responden terkait variabel desain produk, harga, dan keputusan pembelian. Nah, yang pertama, untuk variabel desain produk, nilai rata-ratanya adalah 74,97 dengan nilai minimum 61 dan maksimum 90. Ini menunjukkan bahwa secara umum responden memberikan penilaian yang cukup baik terhadap desain produk. Standar deviasi variabel ini adalah 6,039, yang berarti jawaban responden relatif konsisten. Selanjutnya, untuk variabel harga, rata-rata nilainya adalah 73,87, dengan nilai minimum 57 dan maksimum 90. Persepsi responden terhadap harga produk juga tergolong positif dan sebarannya cukup homogen, ditunjukkan oleh standar deviasi sebesar 6,715. Nah, yang terakhir ada variabel keputusan pembelian, memiliki rata-rata nilai yaitu 77,10 dengan nilai minimum 58 dan maksimum 95. Variabel ini memiliki standar deviasi yaitu 8,527, yang menandakan bahwa jawaban responden mengenai keputusan pembelian lebih beragam atau bervariasi dibandingkan dengan variabel desain produk dan harga. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap ketiga variabel berada pada kategori tinggi, yang berarti mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap desain produk, harga, dan keputusan pembelian. Micellar Water Garnier di Shopee. Nah, yang selanjutnya ada uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Nah, apa sih itu uji normalitas? Nah, jadi uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Uji normalitas biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk memastikan bahwa data yang diamati memenuhi asumsi yang diperlukan oleh beberapa metode analisis statistika, seperti analisis regresi atau uji T. Jika data tidak memiliki distribusi normal, maka metode-metode tersebut mungkin tidak memberikan hasil yang akurat, sehingga penting untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak. Nah, lalu untuk menguji apakah data berdistribusi normal, terdapat beberapa uji seperti Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Baik, yang pertama ada Kolmogorov-Smirnov. Biasanya digunakan untuk data dengan sampel besar, yaitu lebih dari 50, dan menguji kesesuaian distribusi data dengan distribusi normal. Selanjutnya yang kedua ada Shapiro-Wilk. Nah, uji ini paling cocok untuk sampel kecil, yaitu kurang dari 50, dan lebih sensitif dalam mendeteksi penyimpangan dari normalitas. Nah, alasan kami memilih menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov karena ukuran sampel kami lebih dari 50. Selain itu, uji ini mudah diaplikasikan di SPSS dan memberikan hasil yang cukup stabil untuk penelitian dengan data yang besar. Baik, selanjutnya ini adalah hasil output SPSS uji normalitas kami. Nah, pada uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov ini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,010. Nah, nilai ini berada di bawah batas signifikansi 0,05, yang dimana batas 0,05 merupakan standar umum dalam uji statistik. Sehingga secara statistik dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, meskipun demikian, hasil ini masih dapat diterima karena jumlah sampel dalam penelitian ini lebih dari 30 sesuai dengan prinsip Central Limit Theorem. Baik, selanjutnya di sini ada grafik uji normalitas kami. Nah, grafik ini digunakan untuk melihat apakah data residual dari model regresi data kami menyebar secara normal atau tidak. Berikutnya, di sini kita bisa melihat ada garis lurus diagonal. Ini adalah garis distribusi normal yang ideal. Sedangkan titik-titik kecil yang terdapat pada sekitar garis tersebut merupakan data residual dari hasil analisis kami. Nah, kalau titiknya berada di sekitar garis dan tidak terlalu jauh menyebar, itu tandanya residual kami menyebar dengan normal. Selanjutnya, pada grafik ini bisa dilihat bahwa sebagian besar titiknya sudah mengikuti pola garis diagonal. Walaupun ada sedikit penyimpangan titik di bagian ujung, akan tetapi itu masih wajar dan bisa diterima mengingat data kami berjumlah lebih dari 30 responden. Jadi, secara visual grafik ini menunjukkan bahwa data kami cukup normal dan nanti model regresi kami yang kami pakai itu sudah cukup atau oke untuk dilanjutkan ke analisis selanjutnya. Yang selanjutnya ada uji multikoleniaritas. Nah, apa sih itu uji multikoleniaritas? Nah, jadi uji ini adalah teknik statistik untuk mengidentifikasi adanya korelasi tinggi antara dua atau lebih variabel independen dalam sebuah model regresi. Nah, apabila variabel independen saling berkorelasi dengan kuat, hal ini menimbulkan masalah dalam estimasi koefisien regresi.
Ini dapat mengakibatkan koefisien menjadi tidak stabil dan interpretasi model menjadi menyesatkan. Oleh karena itu, fenomena multikolinialitas ini penting untuk diidentifikasi. Baik, sebelumnya dari data kami terdapat ada dua variabel independen atau variabel bebas, yaitu desain produk dan harga. Nah, hasil uji multikolinialitas kedua variabel independen tersebut menunjukkan bahwa nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF untuk variabel independen, yaitu desain produk dan harga, masing-masing memiliki nilai tolerance sebesar 0,677 dan VIF sebesar 1,478. Karena nilai toleransi lebih besar dari batas minimum 0,10 dan nilai VIF lebih kecil atau di bawah dari batas maksimum 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikoliniaritas di antara variabel independen tersebut. Artinya, variabel bebas yang kami gunakan tidak saling mempengaruhi secara berlebihan dan aman untuk digunakan dalam analisis regresi. Baik, berikutnya ada uji heterokedastisitas. Nah, apa sih itu uji heterokedastisitas? Nah, jadi uji heterokedastisitas adalah uji untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian residual atau error dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam kata lain, uji ini memastikan bahwa kesalahan atau error dalam model regresi memiliki varian yang konstan atau homoskedastisitas, bukan berbeda-beda. Jika varian residual berbeda, maka model regresi dianggap menderita heteroskedastisitas yang dapat mempengaruhi keakuratan dan keandalan hasil analisis regresi. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas dalam penelitian kami ini dilakukan menggunakan metode Glatzer. Nah, metode Glatzer ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi linear. Nah, dari hasil analisis kami menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel desain produk dan harga adalah sebesar 1,000 karena nilai tersebut lebih besar dari batas signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, yang artinya model telah memenuhi asumsi klasik dan layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Baik, kita langsung saja ke uji T. Nah, uji T ini kita mau melihat seberapa besar pengaruh dari masing-masing variabel gitu. Nah, contohnya kayak misalnya harga ke keputusan pembelian itu seperti apa, lalu desain kemasan ke keputusan pembelian itu seperti apa gitu, teman-teman. Nah, berdasarkan hasil nilai SPSS, diperoleh nilai hitung untuk desain produk sebesar 1985. Nah, nilai hitung untuk harga sebesar 5,950 pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan yaitu 67. Nah, dan menggunakan tabel distribusi T manual. Nah, untuk desain produk, karena T hitung 1,985 itu lebih kecil daripada T table 1,996, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian gitu, teman-teman. Nah, lalu untuk harga, karena T hitung 5,950 itu lebih besar daripada T table 1,996, maka harga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian gitu, teman-teman. Nah, hasil uji T ini menunjukkan bahwa hanya variabel harga yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, sedangkan desain produk itu tidak. Hal ini dapat diartikan bahwa mahasiswa sebagai konsumen di Shopee cenderung lebih mempertimbangkan aspek harga dibanding dengan tampilan produk. Nah, harga yang dianggap terjangkau sesuai dengan kualitas dan mampu bersaing dengan merek lain akan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian gitu, teman-teman. Baik, langsung saja ke selanjutnya yaitu UGF. Nah, UGF ini kita untuk mencari dari pengaruh simultan atau kedua variabel, yaitu desain harga dan juga desain harga? Ulang. Nah, kita lanjut saja ke UGF. Nah, UGF ini kita mau melihat seberapa besar pengaruh dari kedua variabel ke keputusan pembelian. Jadi kayak desain kemasan dan juga harga ke keputusan pembelian itu seperti apa gitu, teman-teman. Nah, hasil UGF dari output SPSS ini menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 38,988 berdasarkan tabel distribusi F manual pada taraf signifikansi 5% dengan DF itu 67. Jumlah data dikurangi jumlah variabel, diperoleh F table sebesar 3,134.
Nah, karena F hitung 38,988 itu lebih besar daripada F table, maka dapat disimpulkan bahwa desain produk dan harga itu secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, artinya meskipun desain produk tidak signifikan secara parsial, tetapi dalam kombinasi dengan harga, kedua variabel ini mampu secara bersama-sama memberikan pengaruh nyata terhadap keputusan pembelian, teman-teman. Langsung saja kita ke bagian koefisiensi determinasi atau R kuadrat. Nah, ini itu kita mau melihat seberapa besar kontribusi variabel independen secara bersama-sama dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen, teman-teman. Nah, berdasarkan dari tabel model Sumari, nilai R² sebesar 0,542 menunjukkan bahwa 54,2% variasi keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh desain produk dan harga. Nah, sementara itu nilai adjusted R² sebesar 0,528 digunakan untuk menyesuaikan jumlah variabel bebas dalam model dan menunjukkan bahwa setelah disesuaikan, nah sekitar 52,8% variasi keputusan pembelian itu masih dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Nah, sebanyak 45,8% dari variasi keputusan pembelian dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain tidak dikaji dalam penelitian ini, seperti promosi, kualitas produk, kepercayaan terhadap merek, dan lain-lain. Seperti itu, teman-teman. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa harga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, sementara desain produk itu tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial. Nah, hasil uji T menunjukkan bahwa variabel harga memiliki nilai signifikansi itu kurang dari 0,001 yang menunjukkan tingkat signifikansi yang sangat tinggi. Hal ini mengindikasi bahwa mahasiswa sebagai konsumen lebih mempertimbangkan faktor harga saat membeli produk micellar water Garnier di Shopee. Pertimbangan seperti keterjangkauan harga, kesesuaian dengan kualitas, dan perbandingan dengan harga produk lain menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan. Nah, temuan ini sejalan dengan pandangan Kotler and Armstrong 2018 yang menyatakan bahwa harga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang secara langsung memengaruhi persepsi konsumen terhadap nilai suatu produk dan keputusan pembelian. Walaupun secara parsial desain produk dan tidak pengaruh hasil uji F ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama atau simultan, desain produk dan harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Nilai F-nya itu sebesar 38,988, artinya bila kedua faktor ini digabungkan, mereka mampu menjelaskan dan memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Hal ini diperkuat oleh nilai R² sebesar 0,552% yang menunjukkan bahwa sekitar 52,8% keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh desain produk dan harga, teman-teman. Dengan kata lain, meskipun desain produk tidak dominan, kombinasi antara harga dan harga yang tepat dan tampilan yang mendukung tetap penting untuk mendorong keputusan pembelian, khususnya di kalangan mahasiswa yang menjadi target penelitian ini. Selanjutnya ada kesimpulan. Baik, berdasarkan hasil penelitian yang sudah kami lakukan, ada 3 kesimpulan utama yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, kami menemukan bahwa harga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian, yang artinya mahasiswa yang menjadi responden dalam penelitian ini sangat mempertimbangkan aspek harga saat memutuskan membeli micellar water Garnier di Shopee. Semakin terjangkau dan sesuai dengan kualitasnya, semakin besar kemungkinan mereka membeli produk tersebut. Yang kedua, berbeda dengan harga, variabel desain produk ternyata tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Walaupun tampilan atau kemasan produk itu penting, namun hasil analisis menunjukkan bahwa faktor ini bukanlah hal utama yang dipertimbangkan oleh responden dalam pengambilan keputusan pembelian. Yang ketiga, meskipun desain produk secara parsial tidak signifikan, tapi saat kami uji secara simultan atau secara bersama-sama antara desain produk dan harga, hasilnya menunjukkan bahwa keduanya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Jadi kalau digabungkan, kedua faktor ini tetap memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan konsumen. Yang selanjutnya, kami ingin menyampaikan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan. Yang pertama, untuk para perusahaan seperti Garnier disarankan agar tetap mempertahankan strategi harga yang kompetitif, karena dari hasil penelitian, harga terbukti menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian, khususnya bagi mahasiswa sebagai konsumen. Yang kedua, meskipun desain produk tidak berpengaruh signifikan secara statistik, kami tetap menyarankan agar aspek visual ini tetap diperhatikan, karena bagaimanapun tampilan kemasan yang menarik bisa menjadi nilai tambah secara praktis dan menciptakan kesan positif di mata konsumen. Dan yang terakhir, untuk penelitian selanjutnya, kami sarankan bisa menambah variabel lain, seperti kualitas produk, kepercayaan terhadap merek, dan promosi, karena variabel-variabel ini juga berpotensi besar dalam mempengaruhi keputusan pembelian dan dapat memperkaya penelitian di masa mendatang.
Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai pengaruh desain produk dan harga terhadap keputusan pembelian micellar water Garnier di Shopee. Kami berharap pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat, baik untuk pengembangan strategi pemasaran maupun sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.